Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yana Hendiana. Kali ini kita akan membahas persamaan dan fungsi kuadrat dengan metode Q&A. Check it out. Nomor 1. Penyelesaian dari X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0 adalah. Beberapa cara penyelesaian persamaan kuadrat kita ketahui ada berbagai macam. Di antaranya adalah rumus ABC, melengkapi kuadrat sempurna, pemfaktoran, dan juga jurus lembayung. Jurus lembayung ini merupakan modifikasi dari pemfaktoran. Lebih lengkapnya boleh dikunjungi link di deskripsi yang ada di bawah. Baiklah, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang keempat, yaitu jurus lembayung. Langkah pertama, kita tulis ulang soalnya. X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan koefisien dari X kuadrat dengan konstanta, didapatkan min 15. Kemudian kita cari dua bilangan yang dikalikan jadi min 15, sedangkan kalau dijumlahkan jadi plus 2. Untuk lebih mudah, kita cari pasangan faktornya. Yang pertama yaitu 1 dikali 15, kemudian 3 dikali 5. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, nah sekarang perhatikan tanda hasil perkalian tadi, koefisien X kuadrat dengan konstanta. Nah, tandanya adalah negatif. Ini berarti kita mencari selisih dari pasangan faktor yang menghasilkan koefisien dari X, yaitu 2. Jadi cari yang selisihnya 2 ya. Oke, tentunya kita akan memilih 3 dan 5. Kemudian perhatikan juga karena hasil perkalian tadi adalah min, maka salah satu di antara faktor ini adalah negatif. Untuk menentukan negatifnya, kita juga bisa memperhatikan tanda dari koefisien dari X. Nah, koefisien dari X tandanya plus, yang berarti tanda plus ini untuk faktor yang lebih besar. Di antara 3 dan 5 berarti yang lebih besar mana? 5 ya. Berarti 5 tandanya plus, sedangkan untuk 3 tandanya adalah min. Kemudian kita akan membagi hasil faktor tadi dengan lawan dari koefisien X kuadrat atau nilai A ya. Lawan dari plus 1 berapa? Min 1. Maka kedua faktor yang kita dapatkan dibagi dengan min 1, sehingga didapatkan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 5. Dan jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Persamaan kuadrat yang memiliki akar persamaan 2 dan 3 adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan menuliskan dulu bahwa X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Kita pindahkan dulu 2-nya ke sebelah kiri, begitu juga dengan 3, sehingga didapatkan X1 min 2 sama dengan 0 dan X2 min 3 sama dengan 0. Kemudian untuk menyusun persamaan kuadrat, kita akan mengalihkan X min 2 dan X min 3 sama dengan 0. Langkahnya X dikalikan X, yaitu X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan min 3, mendapatkan min 3X. Dilanjutkan min 2 dikali X, didapatkan min 2X. Dan min 2 dikali min 3 didapatkan plus 6, sama dengan 0. Dilihat dari hasil perkalian tadi, mana kira-kira yang bisa kita jumlahkan atau kita operasikan. Nah, X kuadrat nggak ada temennya ya. Nah, ini yang koefisien X ternyata ada temennya ya, min 3X, min 2X. Sedangkan plus 6 juga tidak ada temennya. Jadi kita selesaikan yang min 3X, min 2
X, sehingga didapatkan min 5X, sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Cari deh di pilihan gandanya. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah C. Nomor 3, jika X1 dan X2 adalah akar persamaan dari 2X kuadrat plus 8X min 1 sama dengan 0, maka X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah... Nah, ingat, rumus dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 dikali X2. Maka dari itu kita membutuhkan rumus jumlah dan selisih dari akar persamaan. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A ya. Kemudian satu lagi yang kita butuhkan adalah X1 dikali X2, yaitu C per A. ABC-nya dari mana? ABC-nya kita dapatkan dari soal ya, dengan ketentuan. Nah, ini ya, A adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 2, B koefisien dari X yaitu plus 8, dan C adalah konstanta yaitu min 1. Kalau sudah, tinggal kita masukkan saja. Berarti untuk X1 tambah X2 kita cari dulu ya, min B per A, B-nya 8 dan A-nya adalah 2, sehingga dapatkan min 8 per 2, dan hasilnya adalah min 4. Kemudian untuk X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Min 1, A-nya 2, jadi min 1 per 2. Min dibagi plus hasilnya min ya, dan 1 per 2 karena tidak bisa habis dibagi, maka cukup min 1 per 2 saja. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Oke, kita masukkan saja dengan X1 tambah X2 nya tadi berapa? Min 4. Kemudian X1 dan X2 nya adalah min 1 per 2. Kita dapatkan yang sebelah kiri min 4 dikuadratkan berapa? Min kali min plus ya. Kemudian 4 dikali 4 16. Jadi sebelah kiri 16. Dan untuk yang sebelah kanannya min kali min plus ya, dan 2 dikali setengah adalah 1, sehingga jawabannya adalah 17. Maka pilihan ganda yang tepat adalah option bagian D ya. Untuk soal nomor 4, perpotongan grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 dengan sumbu x adalah... Nah, kita ingat bahwa sumbu x itu ada pada y sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Dengan demikian, fungsinya kita buat menjadi sama dengan 0, yang berarti ini adalah suatu persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat berarti penyelesaiannya gimana? Ingat lagi tadi, bisa menggunakan rumus ABC, bisa menggunakan pemfaktoran ya. Kita gunakan saja jurus lembayung ya. Oke, jadi 1 dikalikan min 3 hasilnya min 3. Kemudian kita cari faktornya. Oke, 3 kemungkinannya kebetulan hanya satu pasang ya. Pasangannya ya cuma 1 dan 3. Untuk tandanya karena dia negatif, maka salah satunya adalah negatif. Dan koefisien X tandanya plus, maka yang lebih besar adalah plus. Di sini yang lebih besar antara 1 dan 3 adalah 3 ya. Nah, jadi 3 dikasih plus, sedangkan satunya dikasih minus. Koefisien dari X kuadrat adalah plus 1, sehingga pembagi dari faktor yang kita dapatkan adalah lawannya, yaitu min 1. Sehingga hasil akhirnya min dibagi min adalah 1, dan plus dibagi min adalah min 3 dibagi 1 min 3, sehingga didapatkan
X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan min 3. Karena yang dimintanya adalah titik potong dengan sumbu X, di mana nilai Y-nya tadi sama dengan 0 ya. Maka titik yang pertama adalah 1,0 dan titik yang berikutnya adalah min 3,0. Tinggal kita lihat saja di pilihan gandanya. Jadi jawabannya adalah betul sekali bagian B. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Titik minimum fungsi dari f(x) sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 1 adalah. Oke, titik optimum itu bisa maksimum bisa minimum ya, tergantung dari koefisien x kuadratnya. Oke, dalam hal ini yang namanya titik berarti ada x dan y. Untuk x-nya bisa kita dapatkan dengan rumus min b per 2a, dan untuk y-nya kita bisa dapatkan rumus min d per 4a. Ya. Berarti kita membutuhkan ABC lagi. A adalah koefisien x kuadrat yaitu 2, B adalah koefisien dari x yaitu 8, dan C adalah 1. Kemudian karena tadi kita membutuhkan nilai D, yaitu nilai dari diskriminan, maka kita hitung dulu dengan rumus B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 8, A-nya 2, dan C-nya 1. Kita masukkan ke rumus, sehingga didapatkan B kuadrat min 4 kali 2 dikali 1. Dan hasilnya adalah B kuadrat 8 dikuadratkan 64 ya, dikurangi 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8, sehingga diskriminannya didapatkan 64 kurangi 8 yaitu 56. Setelah lengkap A, B, C, dan D nya, baru kita cari titik optimum tadi. X kita dapatkan min 8 per 2 dikali 2, nya 8 tadi ya, A-nya kemudian 2. Kita hitung dulu bagian bawahnya, yaitu min 8 per 4 ya, karena 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian setelah kita hitung min 8 dibagi 4 berapa? Min 2. Oke. Lanjutkan dengan mencari nilai Y. Y rumusnya adalah min D per 4A. Ya, kita dapatkan D-nya tadi berapa? 56, dan A-nya adalah 2 ya. 4-nya jangan diubah, sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya menjadi min 56 per 4 kali 2. Didapatkan min 56 dibagi 8, sehingga hasilnya adalah min 7. Karena ini adalah titik, jangan lupa kembalikan lagi ke himpunan pasangan berurutannya, yaitu X, Y, sehingga didapatkan titik minimum dari fungsi yang diberikan adalah min 2, min 7. Maka jawabannya adalah iya, betul sekali, yaitu E. Berikutnya nomor 6. Fungsi kuadrat berikut yang hanya memiliki satu titik potong dengan sumbu X adalah. Banyaknya titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X dapat ditentukan dengan nilai diskriminan, yaitu perumusannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, dari sini nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama, D-nya lebih dari 0, maka dia mempunyai 2 titik potong. Yang kedua adalah D sama dengan 0, berarti dia mempunyai 1 titik potong. Dan yang satu lagi, kemungkinan lainnya adalah D kurang dari 0 atau negatif ya, berarti non titik potong alias tidak memiliki titik potong. Maka kita hitung satu persatu
nilai diskriminan dari opsi yang diberikan pada nomor 6. Yang A, E kuadrat min 3X plus 9. A-nya 1 ya, B-nya min 3, dan C-nya adalah 9. Maka kita hitung D-nya. B kuadrat berarti min 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali A. A-nya 1 dikali C, 9. Nah, berarti didapatkan 3 kuadrat 9 dikurangi 4 kali 1 kali 9 adalah 36. Sehingga hasilnya adalah min 27. Nah, berarti D-nya negatif. Tadi kalau D-nya negatif yang mana? Nah, non titik potong atau fungsi tersebut tidak memiliki titik potong dengan sumbu X ya, karena D-nya kurang dari 0. Dilanjutkan dengan yang bagian B. A-nya min 1, B-nya 10, dan C-nya min 25. Kita masukkan ke rumusnya. B kuadrat berarti 10 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1 dikalikan dengan C. C-nya min 25. Ya, 10 kuadrat dulu kita hitung 100 ya. Kemudian yang 3 serangkai ini, min kali min plus, plus kali min, min. Berarti 100 dikurangi 4 kali 1, 4 dikali 25 adalah 100. Sehingga 100 dikurangi 100 maka nilainya adalah 0 ya. Nah, tadi kalau dia sama dengan 0 berarti dia memiliki satu titik potong. Jadi sesuai dengan keinginan yang diminta di soal ya, yang hanya memiliki satu titik potong. Berarti kita tahu jawabannya adalah B ya. Tapi kita cek dulu ya, silahkan nanti untuk C, D, dan E-nya dihitung nilai diskriminannya. Nanti dicek ya, D-nya untuk yang C itu 25, berarti lebih dari 0 kan. Artinya dia mempunyai 2 titik potong dengan sumbu X. Yang D adalah min 3. Nah, berarti D-nya kurang dari 0 ya, berarti dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Dan untuk yang E adalah 16, yang berarti D-nya lebih dari 0 atau positif. Berarti dia mempunyai 2 titik potong dengan sumbu X. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, kita akan menentukan gambar grafik ya. Grafik yang tepat untuk fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat plus 4 adalah, oke, jadi kita tulis ulang dulu fungsinya, yaitu f(x) sama dengan min x kuadrat plus 4. Nah, jika ada bagian yang tidak ada atau tidak muncul, boleh kita munculkan ya. Kita tahu bahwa fungsi kuadrat itu bentuk umumnya ada ax kuadrat plus bx plus c gitu kan ya. Berarti jadi ada a, b, dan c-nya. Ada x kuadratnya, ada x-nya, dan ada yang tanpa x-nya. Nah, di sini yang tidak muncul berarti apa? X kan? Oke. Jadi untuk yang x-nya misalkan kita kasih koefisien 0 saja gitu ya, supaya semuanya ada, a-nya ada min 1, b-nya ada 0, dan c-nya adalah 4. Langkah pertama itu kita bisa menentukan nilai a-nya, yaitu koefisien dari x kuadrat. Nah, di sini koefisien dari x kuadratnya adalah min 1. Nah, karena kurang dari 0 atau negatif, posisinya adalah cikung ke bawah seperti ini nih. Oke ya, yang mungkin itu berarti antara A, C, dan D. Berarti untuk jawaban mana yang tidak usah dipikirkan lagi atau salah, yaitu jawaban B dan E. Langkah kedua biasanya kita cari dulu titik potong sumbu X ya. Tapi untuk memudahkan, karena ini adalah soal pilihan ganda, kita bisa menukar langkahnya ya. Jadi kita akan menentukan dulu titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu kita tahu bahwa posisinya ada pada X sama dengan 0. Sehingga fungsi yang diketahui tinggal ganti saja X-nya dengan 0 ya. Jadi
dapatkan min 0 kuadrat plus 4. Sehingga didapatkan fx-nya atau y-nya adalah 4. Yang berarti grafik berpotongan dengan sumbu y di titik 4. Coba cek yang opsi A. Nah, lihat. Nah, perpotongan antara sumbu y dan grafiknya ada di angka 4 ya. Kemudian yang C juga ada di angka 4. Oke, kalau untuk yang D, nah yang D ada di angka 6. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa yang bagian D adalah salah. Langkah berikutnya biasanya kita menentukan diskriminan ya, untuk menentukan berapa banyaknya titik potong grafik dengan sumbu X. Karena kebetulan ini semuanya punya 2 sumbu X, jadi langsung saja tidak usah dihitung. Kita lanjutkan untuk mencari titik potongnya, yaitu dengan cara lembayung ya, kayak jurus lembayung seperti biasa. Min 1 kali 4 didapatkan min 4. Kemudian kita cari 2 bilangan dikalikan jadi min 4, tapi dijumlahkan jadi 0. Kita dapatkan 2 dan min 2. Dan pembaginya adalah lawan dari koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat adalah min 1, maka lawannya adalah plus 1. Jadi pembaginya plus 1. 2 dibagi 1 adalah 2, dan min 2 dibagi 1 adalah min 2. Oke ya, jadi yang C sudah dipastikan salah karena titik potong pada gambar C yaitu min 2 dan 3 ya. Jadi jawabannya sudah mengarah ke A. Oke, untuk melengkapi biasanya kita cari satu langkah lagi yaitu dengan titik optimum. Tapi karena dengan langkah yang sebelumnya sudah kita ketahui jawabannya, maka ini tidak usah kita cari. Jadi jawabannya adalah opsi bagian A. Oke, ini nomor terakhir ya, yaitu nomor 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita lihat bentuk dari kecekungannya. Oke, ternyata dia bentuknya adalah cekung ke atas. Kalau cekung ke atas, berarti A-nya lebih dari 0 ya. Artinya apa? Artinya koefisien X kuadratnya positif. Coba lihat jawaban A, B, C, D, dan E. Yang positif yang mana? X kuadrat. Hanya B, C, dan D. Berarti otomatis yang A salah. Kemudian yang E juga salah karena X kuadratnya negatif. Lanjutkan, kita lihat titik potong dengan sumbu Y. Oke, tadi sumbu Y itu adalah kondisi di mana X-nya sama dengan 0. Jadi kalau dari rumus umumnya itu titik potong dari sumbu Y akan sama dengan Y sama dengan C. Nah, kita lihat perpotongan antara grafik fungsi dengan sumbu Y ada di mana? Coba lihat gambar. Nah, ternyata posisinya ada pada angka 0 ya, ada pada Y sama dengan 0. Dengan demikian C-nya pun akan sama dengan 0. Nah, sekarang lihat dari jawaban yang tersisa B, C, D, mana yang C-nya sama dengan 0? Ya, B, C-nya sama dengan 0 kan ya. A-nya 1, B-nya min 4. C-nya tidak muncul konstantanya, berarti dia 0. Begitu juga dengan jawaban yang D. A-nya 1, kemudian B-nya plus 4, dan C-nya tidak muncul, yang berarti C-nya sama dengan 0. Dengan demikian, yang tidak mungkin jadi jawaban kita adalah yang bagian C, karena C-nya sama dengan min 4. Baik, kita lanjutkan. Nah, tinggal 2 lagi nih jawabannya. Ayo, yang mana kira-kira yang benar? Nah, yang berikutnya adalah uji titik yang diketahui. Nah, dari sini ada 2 titik yang diketahui ya. Ada min 4,0 dan juga ada min 2,4 ya. Silahkan kalian coba salah satu saja ya, yang kira-kira mudah aja.
Jadi kalau dimasukkan X, jawabannya harus Y. Seperti yang misalnya titik potong sumbu X, kalau dimasukkan X-nya min 4, maka nanti Y-nya atau Fx-nya harus sama dengan 0. Mau mencoba dengan yang min 2, min 4 juga silahkan ya. X-nya dimasukkan min 2, nanti hasilnya harus sama dengan min 4. Oke, misalnya kita ambil yang min 4,0 saja dulu ya, biar mudah. Oke, kita masukkan ke opsi atau ke pilihan B ya, Fx. X-nya kita ganti dengan min 4, sehingga X kuadrat. Min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali min 4. Min 4 kuadrat berapa? 16. Min kali min plus ya. Kemudian 4 kali 4 adalah 16. Sehingga didapatkan 16 tambah 16. Sehingga jawabannya adalah 32. Oke, tadi yang dimintanya berapa? 0, dan 32 tentunya bukan 0 ya. Sehingga bisa dipastikan yang B ini bukan jawabannya. Nah, untuk memastikan yang bagian D, silahkan dicoba dengan titik yang sama. Jadi min 4 dikuadrat ditambah 4 kali min 4 sama dengan 16 plus kali min ya. Jadi 16 dan didapatkan hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah sekali pembahasan mengenai persamaan dan fungsi kuadrat ini. Semoga bisa dipahami dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.